hak politik ya hak memilih, dan itu dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Kalau kontestan kan hak untuk dipilihnya begitu. Nah, terkait dengan hak pilih ini, kita kan harus menyinkronkan dalam konteks bagaimana memastikan hak pilih, tetapi satu sisi juga terjadi proteksi terhadap hak atas keadilan kontestasi. Karena memberikan fasilitasi layanan, tapi juga jangan sampai dia membuka ruang terjadinya kecurangan. Nah, sebagai ilustrasi, contoh soal pemilih pemula nih Pak. Jadi, pemilih pemula jumlahnya sangat besar sekali. Tetapi sistem hukum kita memaksa bahwa orang yang masuk dalam DPT itu harus punya KTP elektronik misalnya. Itu jelas ada putusan Mahkamah Konstitusi juga, putusan nomor 20 tahun 2019. Bahwa penggunaan hak pilih itu kalaupun dia tidak terdata sebagai pemilih hanya bisa kalau dia punya KTP elektronik atau suket perekaman. Jadi bukan sekedar suket keterangan, tetapi suket perekaman, surat keterangan perekaman. Kalau dulu saya suka sebutnya suket, ternyata suket ya keterangan. Ya, suket, gitu, suket perekaman. Nah, salah satu terobosan yang dilakukan KPU misalnya di peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 di pasal 4 itu menyebutkan bahwa WNI dapat terdaftar sebagai pemilih, salah satunya kalau dia belum punya KTP elektronik ataupun paspor, maka bisa menggunakan kartu keluarga. Secara konsepsi ini bagus, tetapi secara jaminan proteksi terhadap proses pemilu yang berjurdil, dia bisa menimbulkan problem begitu. Karena tujuannya kan sebenarnya untuk melindungi teman-teman pemilih pemula yang belum punya KTP elektronik, atau kemudian mekanisme perekaman yang hanya bisa dilakukan kalau orang sudah 17 tahun. Nah, saya mungkin dalam konteks ini satu sisi sebagai sebuah terobosan dia baik, bagus, tapi dia tidak melimitasi terobosan itu hanya untuk pemilih pemula. Jadi bisa saja ini diperluas misalnya kepada kepentingan-kepentingan lain, tetapi sayangnya itu juga bisa menjadi gangguan terhadap proses pemilu seperti di Jambi ya Pak Pram ya. Tiba-tiba diperintahkan pemungutan suara ulang. Artinya kan bisa saja ada potensi pemilu tidak berjalan sesuai dengan kerangka waktu atau kemudian terjadi pemungutan suara ulang akibat perbedaan pemahaman antara pemangku kepentingan pemilu. Nah, di sini mungkin kalau saya mendorong misalnya mumpung ada Kemendagri walaupun Bapak agak beda urusan misalnya, bagaimana kemudian khusus untuk pemilih pemula harus ada terobosan bahwa suket perekaman itu tidak harus diterbitkan menunggu dia 17 tahun. Jadi bisa ada perekaman lebih dulu bagi mereka yang akan 17 tahun pada 14 Februari atau menjelang 17 tahun pada 14 Februari, tetapi dokumen kependudukannya dikeluarkan belakangan. Jadi suket itu diberikan untuk kepentingan KPU di dalam memastikan pendataan dan memasukkan semua pemilih pemula yang memang nyata-nyata 17 tahun pada hari H ataupun menjelang hari H, sehingga kita tidak dipolitisir nih Pak hak pemilih pemula ini. Karena di Jambi misalnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang hanya karena pemilih pemula yang masuk di dalam DPT itu tidak ada suket perekaman gitu. Karena kata MK, KTPL atau suket perekaman. Ini belum cerita soal tadi pembatasan akses, keterbatasan akses. Tetapi ini kita bicara yang nyata-nyata 17 tahun saja atau menjelang 17 tahun. Nah, menurut saya salah satu kerentanan yang juga bisa terjadi justru tidak sepahamnya institusi-institusi atau otoritas negara di dalam bicara soal pemenuhan hak pilih ini. Tetapi di satu sisi ada terobosan yang sebenarnya dibutuhkan dari lintas aktor untuk menyelesaikan persoalan yang tadi Mas Jojo sebut sebagai daftar permasalahan tetap pemilu kita gitu. Nah, itu sedikit tambahan, termasuk juga kalau kita bicara soal salah satu juga bicara standar norma dan pengaturan yang dibutuhkan itu adalah pengaturan yang berkepastian hukum gitu. Diubah-ubahnya regulasi kan juga merugikan hak politik orang untuk mendapatkan kepastian hukum. Tapi sayangnya memang KPU-nya tidak hadir ya, karena dalam kompetisi yang
regulasi sering berubah, ternyata setelah kita mengikuti beberapa diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, kerentanan itu bisa makin bertambah ketika regulasinya juga sering diubah-ubah di dalam proses perjalanan, karena kerentanan kan berakses pada keterbatasan atau kerentanan akses. Ketika regulasi berubah-ubah, maka adaptasi mereka jauh lebih sulit daripada orang yang punya akses baik kepada informasi ataupun pengambilan keputusan. Itu saja tambahannya, mumpung ada dari Kemendagri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi. Saya mungkin 2 poin saja Bapak Ibu ya, terkait dengan isu kepemiluan, dan mumpung juga sama seperti Mbak Titi ada penyelenggara pemilu. Ada 2 hal yang sebenarnya menjadi concern oleh masyarakat sipil selain tadi yang disampaikan Mas Kavi soal keterwakilan perempuan, dan juga turut dimasukkan sebenarnya dalam SMP ini, yaitu pemantauan penggunaan dana kampanye. Kami sebenarnya sangat berharap betul KPU hadir, karena di dalam aturan yang sudah dikeluarkan oleh atau rencananya akan dikeluarkan oleh KPU, ada aspek kepentingan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang hilang atau berpotensi hilang, karena secara faktual aturannya memang belum diundangkan, yaitu ketika laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye itu direncanakan dihapus oleh KPU atau LPSDK, sehingga masyarakat hanya bisa melihat laporan awal dana kampanye, rekening khusus kampanye, dan di ujung. Sementara LPSDK itu adalah salah satu atau satu-satunya tools dari masyarakat untuk bisa melihat bagaimana kesesuaian penerimaan dana kampanye. Kemarin juga ini kalau kita kaitkan dengan hak asasi manusia, ya tentu itu sangat relevan. Masyarakat harus bisa mengawasi penggunaan dana kampanye, karena pada praktiknya banyak penyelewengan dana kampanye tersebut. Kalau merujuk pada pernyataan dari KPU, mereka akan menuangkan di dalam sidakap, tapi barangnya belum ada sehingga wajar masyarakat untuk menaruh curiga di sana. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi ya soal ex narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai caleg atau ex narapidana secara umum. Karena kalau yang tadi berpotensi karena belum ada aturannya, kalau ini sudah faktual. Sampai kemarin masyarakat sipil mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung karena ada permasalahan ketika antar lembaga negara mempunyai perbedaan tafsir begitu. Misalnya kalau diyakini putusan MK itu harus diikuti, tapi ternyata ada sejumlah poin di dalam PKPU 10 dan PKPU 11 soal masa jeda waktu narapidana. Saya rasa kalau dibaca putusan Mahkamah Konstitusi clear sekali, tunggu 5 tahun dulu baru bisa nyalek kalau setia adalah mantan narapidana. Tapi ada penghitungan yang berbeda. Jadi konteksnya saat itu KPU mengeluarkan aturan basisnya adalah pencabutan hak politik. Jadi kalau dicabut hak politiknya, maka setelah dicabut dia akan bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Saya pakai logika paling sederhana saja. Kalau seperti itu aturannya, semua terdakwa berharap dicabut hak politiknya. Karena kalau kita hitung-hitungan faktual, kebetulan ICW rutin melihat bagaimana vonis pengadilan tipikor, itu praktis tidak pernah sampai 5 tahun. Kalaupun ada bisa dihitung jari. Jadi faktualnya daripada dia mesti menunggu masa jeda waktu 5 tahun versi putusan MK, mending dia dicabut hak politiknya. Syukur-syukur cabut hak politiknya hanya 1 tahun. Tahun kedua dia bisa nyalek. Kan itu bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penting memang karena kebetulan ada Bawaslu juga untuk mengingatkan KPU hal-hal seperti ini, apalagi sudah mendekati tahun politik, harusnya bisa dianulir putusan tersebut. Meskipun ya akhirnya kita harus tempuh jalur konstitusional melalui uji materi ke Mahkamah Agung. Dan poin-poin tadi sebenarnya kami coba diskusikan dan tuangkan di dalam FP draft 03 ini. Saya rasa itu dari saya. Kemudian Mas Mimin ada mau tambahkan? Pak Sabrin silakan sebagai penutup. Ya. Oh, masih ada pertanyaan.
Oh silakan. Terima kasih Pak. Mohon izin saya merespon karena kami hadir mewakili Kementerian Dalam Negeri. Tentu kami pun langsung berkoordinasi dengan teman-teman di Jenduk Capil. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, tentu kami melakukan integrasi data DP4 ini. Tentu DP4 pemula dengan data pokok pendidikan. Jadi bekerja sama dengan Kemendikbud terkait dengan data-data pemilih pemula yang memang saat ini belum berusia 17 tahun, namun pada saat 14 Februari 2024 mereka telah memiliki hak pilih. Jadi data-data itu sudah dikombinasikan dengan Dukcapil. Memang secara data kependudukan tidak diberikan fisiknya seperti KTP-nya gitu kan, tapi datanya sudah terdata. Lalu langkah ini tentu bagaimana konkretnya di lapangan. Disdukcapil Kabupaten Kota turun ke sekolah-sekolah. Jadi seluruh Indonesia Disdukcapil yang ada di Kabupaten Kota untuk menjaring langsung ke sekolah-sekolah, kemudian mengubah daftar yang ada saat ini yang ada di pusat, gitu. Jadi disesuaikan dengan data yang ada di kabupaten kota. Kemudian dilakukanlah perekaman bersama itu, dilakukanlah perekaman bersama, di mana by name by address itu bisa update di sana gitu. Nah inilah langkah-langkah yang kita lakukan. Kemudian kapan mereka menerima dokumen kependudukannya? Tentu pada saat setelah dia berusia 17 tahun. Jadi haknya tetap sudah terdata dari awal gitu. Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam hal ini Dirjen Dukcapil untuk bisa memberikan hak kepada para pemilih pemula dengan cara bekerja sama langsung dengan Kemendikbud. Demikian barangkali responnya. Makasih Bu Titi. Ada lagi? Oke, terima kasih respon baliknya dari Kemendagri. Saya persilakan Pak Sarwin penutupnya. Sekaligus penutup ya. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Bapak Pramono, dan yang kami hormati semua undangan dari aparat penegak hukum, dari kementerian dan lembaga, dari masyarakat sipil dan dari media. Saya sangat berbahagia dengan pertemuan ini karena sebagai pengampu saya sedang melihat bayi sedang lahir. Sudah di ujung ya proses 6 bulan ini kami diskusi, sudah akhirnya melahirkan hampir final menuju pleno Komnas HAM. Seperti yang disampaikan Pak Mimin tadi, mudah-mudahan memang bulan Juli ini kita akan masukkan ini di dalam pleno untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh komisioner Komnas HAM. Saya flashback sedikit ke belakang. Ini pertandingan memasukkan SNP dalam program saya, program kami sebenarnya itu agak ketat sekali ya. Jadi ini memasuki prioritas dibanding yang lain-lain yang juga sangat menuntut, dan banyak sekali yang datang ke Komnas HAM meminta ya supaya ini diprioritaskan sampai mereka membawa kasus dan lain sebagainya. Tapi kami memutuskan ini karena kami anggap ini sangat penting ya. Dan terima kasih Mas Jojo ini salah satu yang sering diskusi dengan saya informal dan mendorong supaya ini memang harus masuk. Tadi ada yang menyebut mungkin ini agak telat, sebenarnya tidak, karena ini pemilu ya, bukan untuk pemilu 2024, jadi untuk pemilu dari waktu ke waktu. Jadi terima kasih banyak sekali Bapak Ibu, tidak ada yang mesti saya respon saya kira, tapi mungkin khusus supaya dari Kompas ini nanti tidak terjawab, karena yang lain semuanya kan beri masukan ini, dari Kompas bertanya.
saya hanya memberikan informasi bahwa layers dokumen proses konsultasi ada tersedia, jadi bisa diketahui proses-proses konsultasi kita di berbagai daerah, dan ini bisa diakses ya. Pak Mimin akan menyediakan aksesnya kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan bagaimana proses ini berkembang dari waktu ke waktu ya. Dan akhirnya sampai pada bulan Juli pada bentuk yang seperti yang kita lihat sekarang ya. Jadi teman-teman dari media bisa melihat prosesnya, dan di situ juga banyak sekali informasi dan data seperti apa tanggapan dari para pihak yang kita libatkan dalam diskusi ya. Saya highlight ada sedikit saja. Pekerja, kenapa kita menyebut tentang hak kelompok rentan dalam pemilu? Karena kita ingin fokus memang pada kelompok yang kemungkinan besar tidak mendapat perhatian utama. Artinya kalau hak-hak kelompok rentan berarti ada hak-hak kelompok tidak rentan. Hak-hak kelompok tidak rentan tentu pasti sudah sangat terukur pengaturannya, dilahirkan oleh KPU dan Bawaslu ya, utamanya. Tapi untuk kelompok rentan kami berkesimpulan perlu pengaturan khusus sebagai salah satu memang prasyarat kami melahirkan sebuah pengaturan baru ya. Jadi kami tidak mengurus yang secara umum sudah diatur, tapi yang belum diatur secara khusus ini kami sasar gitu. Dan terbukti memang ini mendapat perhatian dan masukan yang sangat luas dari publik selama 6 bulan terakhir. Tadi misalnya, tapi kelompok rentan ini bukan berarti kelompok minoritas, ya. Jadi kelompok rentan itu kemungkinan hak pilihnya dan hak dipilih misalnya sangat sulit, ya. Saya misalnya membuat highlight saja, misalnya kenapa bukan minoritas ya. Masyarakat adat itu menurut kelompok masyarakat adat tercatat kurang lebih 20 juta di seluruh Indonesia. Jadi ini enggak minoritas. Lalu kalau kelompok pekerja di seluruh Indonesia ada 140 juta, hitung setengah saja 70 juta itu juga sangat signifikan. Disabilitas tadi disebutkan. Lalu pekerja perkebunan ya. Perkebunan kita di Indonesia itu ada kurang lebih 30 juta, Bu. Ya. Artinya kalau 1 hektar ada 1 pekerja berarti ada 30 juta pekerja di perkebunan. Sawit itu sekitar 20 juta, non sawit sekitar 10 juta. Artinya kalau 1 hektar saja 1 orang itu 30 juta. Setidak-tidaknya yang akan berpotensi hak pilihnya diurus orang lain, gitu. Bukan dia yang diurus. Karena apa? Karena itu dimiliki oleh seseorang. Kebunnya bisa 500.000 hektar. Kalau ada pemilik kebun 500.000 hektar, dia calon DPR itu cepat terpilih. Contohnya, kerja tambang dan lain sebagainya. Jadi mayoritas, kelompok rentan ini mayoritas. Kelompok rentan ini mayoritas dalam konteks populasi pemilih. Nah ini untuk partai politik penting itu. Jadi 18 ini kalau mendapat perhatian khusus dari teman-teman partai politik, tentu akan berpengaruh secara signifikan. Nah itu mungkin membuat kami berkeyakinan bahwa pengaturan ini penting segera kami lahirkan. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah memberikan masukan. Satu lagi, bulan Agustus jika Bapak Ibu sudah menyaksikan ini sudah menjadi sebuah peraturan yang sudah dilahirkan oleh Pleno, mohon mengundang kami seperti yang tadi menarik itu. Kalau Zoom misalnya dengan seluruh Pemda, Kemendagri beri waktu kepada Komnas HAM 10 menit atau 15 menit untuk menyampaikan ini supaya mereka nanti punya dokumen ya, dan bisa kita share secara luas. Untuk menyampaikan ini saya kira 10-15 menit cukup dalam rapat Kemendagri misalnya dengan seluruh Pemda, atau dari pihak kepolisian juga jika sedang rapat via Zoom yang paling murah saat ini, tidak perlu kita kemana-mana, kita cukup dari rumah kita sendiri atau dari kantor menyampaikan ini 15 menit. Kemensos juga, Kemenkumham juga dan lain sebagainya. Bawaslu juga izin Pak, kalau
rapat nasional, di situ mengundang Komnas HAM. Makasih banyak. Saya kira itu salah satu buah dari pertemuan kita ini, kolaborasi ya untuk memastikan kelompok rentan ini bisa terpenuhi. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak telah hadir dan dengan resmi sebagai pengampu kegiatan ini saya menutup konsultasi publik penyusunan standar norma dan pengaturan tentang hak kelompok rentan dalam pemilu. Terima kasih Pak Saurudin. Baik, dan Bapak dan Ibu, sebelum acara ini berakhir, boleh kita ke depan terlebih dahulu ya untuk foto bersama sebagai dokumentasi. Mohon dibantu teman-teman untuk persiapan foto bersama. Diri cukup nggak Diri? Diri cukup nggak Diri? Silakan Bapak dan Ibu untuk berfoto di depan sini. Alhamdulillah. Ini kedudukan yang punya kedudukan dan punya pendirian. Bapak, silakan. Kader saya sini dong. Yang jagain gak dulu depan. Udah masuk. Pendiriannya kok. Oh gitu. Yang punya gak di depan. Biar mobil sejarah ini. Saya temenin partai dulu. Cukup Pak. Bapak Ibu agak merapat yang pikir. Sinta, nggak kelihatan kamu Sinta. Oh, Mamus. Ya, sini. Mamus, sini depan. Ini nomor berapa lagi? Kalau kuncinya 2 berarti nomor suara ya. Salam nyoblos.
Dengan demikian berakhirlah kegiatan kita hari ini, yaitu konsultasi publik penyusunan standar norma dan pengaturan tentang hak-hak kelompok rentan dalam pemilihan umum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada kegiatan kita hari ini.